Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Tiara Ratnadila dari kelas 03 SIDM 001. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil bacaan telaah novel saya, yaitu novel Luka Cita. Novel ini ditulis oleh Valerie Patkar dan berjumlah 445 halaman. Nah, baik, yang pertama-tama saya ingin memberitahu tentang sinopsis novel Luka Cita ini. Jadi teman-teman, novel Luka Cita ini bercerita tentang seorang pendiri perusahaan startup bernama Javier. Nama perusahaannya ini perusahaan pengantara, yang kemudian bertemu dengan seorang mantan atlet catur bernama Utara, yang dimana Utara ini berhenti berkarir setelah 14 tahun menggeluti bidang catur tersebut. Dari sini, dari pertemuan ini, kisah mereka berdua dimulai hingga akhirnya mereka berdua menjalin hubungan yang dekat dari teman dan bukan sekedar teman. Dari sini juga muncul konflik dan mereka saling tahu hingga saling memahami bahwa sebenarnya mereka itu punya luka yang timbul atas cita-cita mereka sendiri. Ada Javier yang terluka karena cita-citanya di perusahaannya tersebut, dan juga ada Utara yang terluka karena cita-citanya di bidang catur tersebut juga. Seperti itu. Hingga pada di suatu hari di mana konflik itu mulai mereda, si Utara ini memilih kembali di bidang catur hingga akhirnya menjadi pelatih catur di suatu tempat atau organisasi, dan Javier memilih melepaskan perusahaannya yang bernama Pengantara itu karena dia berpikir bahwa sudah tidak ada yang perlu dikorbankan lagi karena dia ingin menggapai cita-cita dia yang sebenarnya. Seperti itu. Kemudian masuk ke dalam kutipan yang pertama. Di sini saya beri judul Menjadi Berani Seperti Keong. Keong itu berani ya, dia nggak pernah takut meninggalkan rumahnya meskipun banyak yang bilang dia nggak akan bertahan hidup lama kalau keluar dari cangkang. Kutipan pertama ini dari sudut pandang Utara, karena di sini itu ada beberapa sudut pandang, tapi sudut pandang yang utama itu ada sudut pandangnya Utara sama Javier. Kemudian ada sudut pandang tambahan, yaitu dari sudut pandang Yasa yang merupakan mantan sekaligus sahabatnya Utara, dan juga ada Regina yang merupakan sahabat Utara juga, teman-teman. Nah, dari kutipan ini Utara merasa bahwa keong itu merupakan sebuah binatang yang berani. Nah, dari sini juga saya tangkap bahwa keong yang dimaksud Utara itu keong yang suka dijadikan anak-anak itu mainan. Keong yang suka diperjualbelikan waktu ketika masa sekolah dasar. Seperti itu sih. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita bisa menjadi berani seperti apa yang kita lihat di sekeliling kita. Karena menjadi berani itu tidak ada salahnya sama sekali. Dari situ kita bisa mencoba hal baru, dan juga kita bisa keluar dari zona nyaman sehingga kita bisa merasakan hal-hal positif lainnya. Seperti itu. Untuk kutipan yang kedua, pasti sudut pandangnya Utara, yaitu menyisihkan emosi ketika berbicara dengan orang tua. Kami tanya, apa benar? Ya, benar kok. Ketenangan hati gue sudah terlatih sejak masa kanak-kanak. Ya, saya tahu saya masih muda, tapi tadi kalian sendiri bilang kan, saya bangun karir 14 tahun, capek juga Pak Bu, belasan tahun melakukan hal yang sama setiap hari. Karena cuma sibuk sama catur, saya sampai nggak tahu masak nasi. Level parahnya udah sampai situ. Jadi udah ya, keputusan saya udah bulat dari bulan lalu, dan gak ada yang diubah sampai kapanpun. Jangan dipanggil-panggil lagi,
jangan ditanya lagi. Emosi harus tersisih saat berbicara dengan orang yang lebih tua. Alangkah baiknya gue bisa terdengar lebih santun tadi. Pada kutipan ini, sebenarnya posisinya Utara sedang berada di ruangan dimana dia sedang dalam kondisi ingin mengundurkan diri dari organisasi catur. Nah, di sini dia merasa tidak sabar dan kayak ingin cepet-cepet keluar gitu dari ruangan itu. Dari sini tuh dia nggak bisa nahan emosi, teman-teman. Nah, dari kutipan ini saya ingin memberitahu teman-teman sekaligus mengajak bahwa yuk kita menyisihkan emosi ketika berbicara dengan orang tua. Karena bagaimanapun seseorang yang lebih tua itu patut kita hormati. Seperti itu. Untuk kutipan yang selanjutnya, berhenti jika lelah tapi jangan menyerah. Papi kasih tahu, hidup itu tidak mudah, hidup itu sulit, Tara. Kalau begini saja kamu sudah menyerah, bagaimana nanti? Kamu sendiri sadar tidak ada hal lain yang becus kamu lakukan selain catur. Nah, di kutipan ini kondisinya Tara sedang dinasihati oleh orang tuanya. Nah, termasuk di sini ayahnya sendiri. Nah, di sini Utara itu merasa lelah atas jalan cerita yang sedang dia terima. Maka di sini saya beri judul berhenti jika lelah tapi jangan menyerah. Seperti itu. Untuk poin positifnya yang dapat kita ambil, di sini saya ingin memberitahu teman-teman dan juga mengajak teman-teman untuk beristirahat, berhenti sejenak dari apapun yang kita lakukan jika itu terasa melelahkan. Tapi jangan sekali-sekali berpikir bahwa kita harus menyerah atas apa yang sudah kita lakukan, apalagi jika itu hal positif dan jika itu menyangkut tentang mimpi dan juga perjuangan kita. Seperti itu. Untuk kutipan yang selanjutnya, saya beri judul Sedepan itu berwarna, bukan hanya hitam dan putih. Di malam yang ramai ini, gue mengubur harga diri dan cita-cita gue sedalam mungkin. Menghapus semua idealisme yang gue junjung tinggi selama ini. Cuma karena sebuah kepercayaan kalau ini satu-satunya supaya Pengantara bisa tetap berdiri. Tanpa banyak pengorbanan lagi, karena perusahaan ini harus punya masa depan berwarna yang indah, bukan hitam putih seperti gue. Jadi teman-teman, dari sini Jafar itu berpikir bahwa masa depan itu cuma hitam putih dan dia nggak mau perusahaan yang sudah dia bangun itu sama seperti apa yang dia pikirkan, ya hitam putih juga. Poin positifnya, saya ingin memberitahu teman-teman bahwa masa depan itu sebenarnya berwarna dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita takuti itu belum tentu terjadi. Maka mari kita berpikir positif bahwa apa yang kita cita-citakan itu pasti ada jalannya, karena ya pada dasarnya masa depan itu bukan hanya sekedar hitam putih. Seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya ada kutipan berjalanlah semestinya. Kutipannya, suara mesin fotokopi ini membuat gue gak bisa mendengar suara lain. Kadang sambil menunggu semua lembaran duplikasi ini jadi, gue bisa berpikir tentang banyak hal. Dan semua yang ada di sekitar gue bisa berjalan begitu perlahan seolah berkata, tenang Tar, gak perlu buru-buru, gak perlu cepet-cepet. Jadi di dalam kutipan ini, Utara itu berpikir bahwa ya memang hidup itu harus berjalan semestinya. Kita gak perlu buru-buru, gak perlu cepet-cepet. Poin pentingnya, saya ingin memberitahu teman-teman dan juga mengajak teman-teman untuk berjalanlah semestinya. Karena setiap seseorang itu mempunyai start dan juga finish masing-masing. Berjalan seseorang itu tidak bisa disamaratakan. Seperti itu teman-teman. Untuk kutipan yang selanjutnya, saya berjudul belajar dari kehidupan orang lain. Kutipannya,
Entah apa yang gue cari dengan kamera ini, hampir semua objek adalah manusia-manusia kebingungan yang berusaha menang dalam kompetisi hidup mereka sendiri. Dengan kamera, gue gak pernah berniat mencari cara untuk mengambil gambar yang bagus, melainkan gue mencari apa yang bisa gue pelajari dari mereka yang gue ambil gambarnya. Di kutipan ini, saya ingin memberitahu teman-teman bahwa apapun yang terjadi di sekitar kita itu bisa diambil pelajarannya. Karena apa? Setiap yang kita amati di sekitar kita pasti ada sisi positifnya. Maka tidak ada salahnya kalau kita belajar dari kehidupan orang lain, belajar dari orang-orang di sekitar kita. Untuk kutipan selanjutnya, jangan takut dengan kegagalan. Hidup emang sebrengsek ini ya. Begitu banyak orang yang menghapus harapan mereka karena takut gagal. Itu bukan sebuah kesalahan. Takut gagal ada sesuatu yang pantas dirasakan semua orang karena nyatanya ketika lo gagal, lo yang akan menghadapi dampak dari kegagalan itu sendiri, bukan orang lain. Bahkan mereka yang memotivasi lo untuk tidak takut gagal. Jadi kutipan ini saya ingin memberitahu teman-teman, juga mengajak teman-teman untuk tidak takut gagal. Karena apa? Kegagalan itu suatu hal yang pantas dirasakan dan juga suatu hal yang memang sudah lumrah dan pasti akan dirasakan oleh setiap orang. Seperti itu. Untuk kutipan selanjutnya, bersyukur dengan menjadi diri sendiri. Kutipannya, di atas universitas swasta masih ada universitas negeri. Tapi di atas universitas negeri masih ada universitas lain yang kalau kamu bandingkan gak akan selesai-selesai. Hari ini kamu masuk ITB, besok ada orang lain yang masuk Nanyang University di Singapura. Besoknya kamu masuk Nanyang, lusa kamu ketemu dengan orang yang masuk Harvard. Selalu akan ada yang lebih baik kalau kamu ingin jadi seperti orang lain. Nah, pada kutipan ini, saya ingin menunjuk teman-teman bahwa yuk kita bisa loh bersyukur dengan menjadi diri sendiri. Karena apa? Apa yang kita dapatkan itu belum tentu gak baik, karena sejatinya bisa jadi posisi sekarang ini adalah posisi yang diinginkan oleh orang-orang di luar sana. Seperti itu. Dan kutipan selanjutnya, berani mencoba hal baru. Di kutipan ini, kutipannya adalah, ya, gue harus mencoba teori Murphy. Sekarang sudah bukan waktunya gue lagi untuk terus bermain si Cillian Defense. Sebab gue harus berani seperti sebuah pion dan seperti seekor singa. Dari kutipan ini, saya ingin mengajak teman-teman bahwa kita bisa mencoba hal baru. Apalagi jika hal baru itu dapat membuat kita berkembang dan dapat membuat kita lebih produktif lagi. Karena apa? Kita nggak bisa stuck di posisi ini terus. Sebab berani mencoba itu merupakan hal yang positif. Maka tidak ada salahnya jika kita berani mencoba hal baru agar kita bisa semakin mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita sendiri. Seperti itu teman-teman. Untuk kutipan yang selanjutnya, ada karya baik tidak hanya datang dari pengalaman. Kutipannya, gue percaya karya yang baik gak cuma datang dari orang yang berpengalaman, tapi juga orang yang bekerja keras. Gue gak bisa lupa dengan kalimat itu karena bagi gue, itu adalah bentuk apresiasi yang besar untuk kita yang sama-sama baru memulai. Ketika dia berhasil, gue berpikir Yasa sangat pantas mendapatkannya. Menurut cerita Regina, Yasa juga sangat family man. Dia menolak tawaran beasiswa sekolah perfilman di Tokyo karena saat itu ibunya meninggal dunia karena sakit. Dan dia harus mengurus ayah dan adiknya di Indonesia. Walaupun dia banyak bergaul juga dengan aktor dan circle pertemanan sejenis, bahkan memiliki seorang cewek yang bekerja di klub, gue nggak pernah bertemu dengannya di acara clubbing. Nah,
Dari kutipan ini, saya ingin memberitahu teman-teman bahwa sesuatu yang baik, apalagi terutama karya, tidak hanya datang dari pengalaman, tapi juga orang yang bekerja keras. Seperti itu, teman-teman. Dan selanjutnya, saling menghormati jika ingin dihormati. Kutipannya, tahan. Bagaimanapun dia tetap atasan gue. Mau skeptis kayak apa kayak, tetap aja gue nggak bisa nyolot ke dia sekalipun dalam hati. Nah, jadi di sini itu posisinya Jafar itu sedang emosi karena apa ya? Dia merasa bahwa seseorang itu sudah membuatnya tidak enak hati gitu. Tapi di sini dia berusaha untuk tetap menghormati orang tersebut karena bagaimanapun dia ingin dihormati, dan dia berusaha untuk menghormati orang lain dulu karena ya memang dia sendiri ingin dihormati. Seperti itu. Untuk kutipan yang selanjutnya, kekurangan bukanlah kesalahan. Kutipannya, disleksia itu memang kekurangan, tapi itu bukan kesalahan. Tara. Jadi, gak seharusnya kamu terus menyalahkan disleksia dan dirimu sendiri sampai kamu selalu ragu untuk melangkah. Lucu, bagaimana Pak Santos lebih mengenal diri gue ketimbang kedua orang tua gue? Kalau kamu terus membenci dirimu sendiri, sampai kapanpun kamu gak akan pernah bisa memperbaiki dirimu. Karena bahkan sebelum orang lain meragukan kamu, dirimu sendiri sudah melakukan itu. Kamu gak pernah memberi kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang berharga, yang lebih besar. Jadi di sini saya ingin memberitahu teman-teman kalau kekurangan bukanlah kesalahan. Apapun yang teman-teman miliki, apapun kekurangan yang kita miliki, itu bukanlah sebuah kesalahan. Maka yuk jadikan kekurangan itu sebagai kelebihan kita. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Kutipannya, Edwin Witageni, atlet catur Indonesia, ditemukan tewas setelah lompat dari lantai 14 apartemen tempat dia tinggal bersama orang tua. Pukul 11:30 malam, Edwin dirumorkan bunuh diri karena depresi setelah gagal lolos dari tahap kualifikasi untuk kompetensi internasional yang diadakan siang tadi. Jadi di sini teman-teman, posisinya Edwin ini menyerah. Maka di sini saya beri judul kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Teman-teman semua, dari kutipan ini saya ingin memberitahu teman-teman bahwa kegagalan memang bukan akhir dari segalanya. Karena dari kegagalan itu kita dapat belajar apa sih yang membuat kita gagal, apa sih yang perlu kita evaluasi dari kegagalan ini. Karena sejatinya kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Apa yang kita mulai, apa yang kita niatkan pasti akan terjadi jika memang itu ditakdirkan untuk kita. Seperti itu. Yang kemudian ada hidup bukan hanya sekadar rutinitas. Kutipannya, saatlah merasa sesuatu adalah sebuah rutinitas, lo bahkan gak tahu apakah itu sesuatu benar atau salah. Lo hanya akan melakukannya terus dan terus tanpa sadar kalau sesuatu itu pelan-pelan lo telah merenggut diri lo sendiri. Dari kutipan ini, saya ingin memberitahu teman-teman bahwa hidup itu bukan hanya sekedar rutinitas. Yuk kita berani mencoba hal baru, keluar dari zona nyaman. Karena kalau kalian berpikir sebuah rutinitas itu membuat kalian gak nyaman atau membuat kalian seolah-olah itu salah, kalian boleh keluar dari zona nyaman itu sendiri. Ya, karena balik lagi, hidup itu bukan hanya sekedar rutinitas yang agaknya perlu kita paksakan gitu. Untuk kutipan yang selanjutnya, ada pentingnya menyadari kebutuhan orang-orang di sekitar. Ada perasaan gak nyaman yang bergemu di sekujur tubuh saat ada seseorang yang membela gue. Baru gue menyadari itu sekarang, ketika suara dan cara Javel menuturkan kata-katanya kembali memperkenalkan gue pada perasaan-perasaan yang baru yang selama ini gue tolak. Bukan hanya soal Edwin, tapi juga soal dia. Jadi di sini posisinya Tara itu merasa bahwa
dia tuh nggak ada yang peduli. Maksudnya kalau bukan diri dia sendiri yang peduli, siapa lagi? Tapi di satu sisi lain juga dia mulai menyadari sebenarnya tuh orang-orang di sekitar dia peduli loh dengan dia juga. Sebenarnya orang-orang di sekitar dia juga ini loh nggak mengabaikan dia gitu. Maka dari sini saya ingin beritahu teman-teman bahwa untuk menyadari kepedulian orang-orang di sekitar itu penting loh, karena dari situ kita bisa sadar bahwa sebenarnya kita itu nggak sendirian, seperti itu. Untuk yang selanjutnya di sini saya beri judul kekurangan bukanlah hambatan. Kutipannya, tapi lo enggak Jack. Kali ini Arina yang membalas omongan gue dengan cepat. Lo justru yang insecure sama diri lo sendiri. Arina terlihat begitu penuh penekanan seolah dia hampir frustasi. Dengan kemampuan lo, ide-ide lo bisa tetap pimpin perusahaan ini. Kekurangan yang lo punya juga bukan mau. Gak ada yang tahu semua itu bisa terjadi sama lo. Dan itu bukan salah lo. Yang lo butuh cuma semangat. Nah, jadi dari kutipan ini, saya ingin memberitahu teman-teman bahwa kekurangan bukanlah hambatan. Apa yang kita punya itu sebuah anugerah. Maka jangan pernah menganggap bahwa kekurangan itu sebuah hambatan untuk kita menggapai mimpi kita, dan juga sebuah hambatan dalam perjalanan menggapai mimpi dan cita-cita kita, seperti itu. Untuk kutipan yang selanjutnya, jangan overthinking. Kutipannya, nyatanya sampai malam tiba, gue masih terlentang di atas kasur dan memikirkan hal yang sama. Bentar, ngapain juga ya gue pikirin? Gila, udah jam segini dan gue masih bengong. Dari pagi gue beneran begini doang di atas kasur. Ya ampun, lampu depan pasti lupa gue nyalain. Gak tahu deh udah segelap apa sekarang. Jadi kutipan ini, saya ingin memberitahu teman bahwa jangan terlalu banyak overthinking. Karena zaman sekarang itu kadang-kala, terutama remaja, terlalu banyak memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Padahal sebaiknya ketakutan-ketakutan itu tidak perlu dipikirkan terlalu jauh, dan alangkah baiknya diganti ke hal-hal yang positif dan juga hal-hal apa yang memang patut kita pikirkan, seperti itu. Untuk kutipan yang selanjutnya, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, bukan hanya apa yang kita inginkan. Kutipannya itu, ya benci aja. Jave lalu menoleh dan tersenyum nanar. Pengantara selalu jadi sesuatu yang gue perjuangin selama ini. Tapi belakangan, pengantara berbalik jadi sampai mengecewakannya dengan banyak hal di hidup gue. Dari kutipan ini, saya ingin memberitahu teman-teman bahwa sebenarnya Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan, bukan hanya apa yang kita inginkan. Jadi jangan pernah takut kalau apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan itu tidak akan bisa tercapai. Karena kalaupun misalnya tidak Tuhan kasih, tapi itu merupakan suatu hal yang terbaik untuk kita sendiri, seperti itu. Untuk kutipan selanjutnya, saya beri judul belajar mengapresiasi diri. Maaf, karena belum bisa apresiasi diri gue sendiri dan bikin lo bangga sama gue. Senyum dan tatapannya yang tulus membuat gue hampir gak habis pikir gimana ceritanya ada orang se-selfless ini di sekitar gue. Gue tahu masih banyak banget yang harus gue improve dari diri gue sendiri, dan gue berterima kasih sama kesempatan yang udah lo kasih di Pengantara. Gue janji gue nggak akan sia-siakan kesempatan itu. Dia berbicara seolah-olah dia berutang budi besar pada gue karena gue pernah menyelamatkan hidupnya. Nah, dari kutipan ini,
Tara itu sering overthinking memang seperti yang ada di slide sebelumnya. Dia susah banget untuk mengapresiasi apapun hal kecil yang sudah dia capai. Jadi sini saya ingin memberitahu teman-teman bahwa yuk kita belajar mengapresiasi diri sendiri. Yuk kita mencoba apresiasi pencapaian sekecil apapun, karena nyatanya itu sebuah pencapaian yang memang kita harus apresiasi, bahkan mungkin diselebrasikan seperti itu. Untuk kutipan yang selanjutnya, jangan mengambil hak orang lain. Sampai mati, gue gak akan pernah mengambil duit perusahaan 1 perak pun. Harga diri gue lebih tinggi dari itu. Dan kalau memang semesta udah siapin emas buat gue, seenggaknya emas itu gak datang dari sampah. Sampah kayak semua yang serakah cuma untuk dapetin jabatan. Dari sini, saya ingin memberitahu teman-teman bahwa mengambil hak orang lain itu yang memang sudah jelas merupakan hal yang salah. Maka jangan sekali-sekali mengambil hak yang memang bukan milik kita. Seperti itu. Untuk kutipan selanjutnya, yakinlah semua orang pantas untuk bermimpi. Sesungguhnya sisi Jafir inilah yang membuat gue tanpa sadar sulit kecewa atau kesal meskipun sifat dan cara pandang kami sangat berbeda. Gue selalu merasa diberi ruang yang begitu luas olehnya untuk menjadi diri sendiri. Dia tanpa sadar juga telah membawa gue terus mendekat pada diri gue yang telah lama hilang. Dia selalu mengingatkan gue betapa gue pantas mendapatkan semua yang ingin gue raih tanpa terkecuali. Dari sini, saya ingin mengingatkan teman-teman bahwa kita harus yakin dengan apa yang kita cita-citakan, karena pada dasarnya memang semua orang pantas untuk bermimpi. Kutipan selanjutnya yaitu pentingnya memahami keadaan. Nah, bukti kutipannya adalah saya mungkin memang kecewa dengan Tara, tapi saya tidak pernah membencinya. Mata Pak Santos menerawang, penuh kesedihan yang gak bisa dia ubah. Saya nggak tahu kalau Tara nggak tahu apa-apa sampai ini. Saya pikir penyesalan langsung terdengar dari caranya bertutur. Dia menghela nafas frustasi sambil memegang keningnya sendiri. Jadi sebenarnya semua ini hanya salah paham. Nah, dari sini saya memberitahu teman-teman bahwa memahami keadaan itu penting, karena jika tidak, dia akan begini jadinya seperti Pak Santos yang malah salah paham karena dia tidak peka akan keadaan sekitarnya. Seperti itu. Kutipan selanjutnya saya beri judul, setiap manusia berhak atas dirinya. Seperti biasa, ketika seseorang mengungkapkan rasa bencinya terhadap gue cuma akan diam. Punya hak apa gue untuk mengubah cara berpikir mereka tentang gue? Dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa setiap manusia itu berhak atas dirinya. Kayak mau orang lain mau menilai apa tentang kita, orang lain mau bicara A, B, C, D, itu hak mereka. Karena pada dasarnya apa yang mereka katakan, apa yang mereka ucapkan tentang kita, apa yang mereka pikirkan tentang kita tidak bisa kita kendalikan. Seperti itu teman-teman. Untuk yang selanjutnya, saya beri judul, jangan larut dengan kesedihan. Kutipannya, kenapa kamu terus menyalahkan dirimu atas sesuatu yang tidak bisa kamu ubah? Gue terus menangis sampai gue sedak air mata gue sendiri. Kenapa kamu menyalahkan catur yang merusak hidup kamu? Padahal catur adalah mimpi kamu. Dari sini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kesedihan itu merupakan hal yang pasti akan dirasakan oleh semua orang. Maka, janganlah larut di dalam kesedihan. Karena pada dasarnya, roda itu berputar. Dan setiap masalah yang kita punya, pasti ada jalan keluarnya jika kita memang
mau menggali masalah itu hingga pada akhirnya kita bisa bangkit dari keterpurukan dan kesedihan itu. Kutipan selanjutnya saya berjudul Makna Sebuah Cinta. Dia orang yang berpikir kalau cinta itu bukan sesuatu yang ada cuma untuk diberi penghargaan. Cinta gak butuh selebrasi, tapi pengertian. Cinta butuh koneksi, bukan sekedar status teman. Karena saat lo cuma berhubungan dengan seseorang, lo cuma merasakan permukaan hidup mereka. Lo gak akan bisa merasakan hasrat mereka untuk bermimpi. Lo gak akan pernah memahami harapan-harapan mereka. Lo gak merasakan mereka seluruhnya, karena lo gak terkoneksi sama mereka. Dan sejujurnya, iya Tara, itu yang selama ini gue cari, koneksi itu. Gue gak mau dikasih kesempatan buat berubah, tapi gue pengen punya kesempatan buat diterima. Bukan sekedar punya pacar, tapi juga perasaan. Bukan cuma punya hubungan, tapi juga koneksi. Gue memberi jeda untuk menarik nafas. Itu cuma itu. Nah, dari kutipan ini saya ingin memberitahu teman-teman bahwa sebuah perasaan itu apalagi di sini dibahas ada perasaan cinta dari Jafer, dimana bukan hanya sekadar perasaan biasa, tetapi di sini dapat membuat seseorang itu merasa bahwa dalam perasaan itu dia seperti dikasih kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, gitu. Untuk kutipan yang selanjutnya ada perspektif manusia beserta tanggung jawabnya. Bukti kutipannya adalah bukan salah lo, tanpa ragu gue mengucapkan itu. Bukan salah lo buat mikirin diri sendiri sebelum mikirin orang lain. Itu manusiawi. Dia membalas tatapan mata gue dengan dalam dan gue memberikan keyakinan itu padanya. Karena gue tahu dia membutuhkannya lebih dari siapapun. Apa yang orang lain pikirkan tentang lo, apa yang orang lain rasakan tentang lo, itu tanggung jawab mereka, bukan tanggung jawab lo. So, love and treasure yourself more than anyone else. Dari sini, saya memberitahu teman-teman bahwa setiap orang memang punya perspektif atau sudut pandang masing-masing beserta tanggung jawabnya. Dan kita tidak bisa mengadakan itu. Maka, dari sini kita bisa belajar bahwa apapun yang orang lain lakukan, apapun yang kita lakukan, itu sudah menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Hanya bagaimana kita bisa berpikir positif dan juga mempertanggungjawabkan apa yang kita pikirkan terhadap diri kita dan juga orang lain. Seperti itu. Untuk kutipan yang selanjutnya, saya beri judul Mencari Pelarian yang Baik. Kutipannya, gue berlari sekencang itu setelah melupakan diri dari catur. Juga setelah gue memutuskan hubungan gue dengan Yasya. Hari yang begitu berat, yang perlahan menjadi ringan setelah gue bisa berlari. Terus berlari jauh sampai gue gak bisa ditemukan lagi. Dari kutipan ini, saya ingin memberitahu teman-teman bahwa suatu hal buruk yang sedang menimpa kita itu merupakan suatu hal yang wajar, dan dari situ kita bisa mencari pelarian yang baik, pelarian yang positif, dalam artian kita bisa melakukan hal-hal yang kita suka selagi itu positif, dimana agar kayak sesuatu yang buruk itu lambat laun bisa ringan kita lewati dan bisa kita lupakan, sehingga kesedihan itu bisa lewat dengan bagaimana kita menyikapinya. Seperti itu. Yang kemudian saya beri judul Belajar Menerima Keadaan. Bukti kutipannya, semua orang juga baru akan merasa pernah dicintai setelah tahu bagaimana rasanya kehilangan. Sekarang gue hanya duduk di dalam kamar, mata terpejam, membayangkan arti seorang Utara Pramoyoga untuk gue selama ini. Arti yang membuat gue memahami kenapa sampai detik ini gue gak pernah diterima. Gue gak pernah terima dia pergi begitu aja dari hidup gue setelah apa yang sudah gue lakukan di belakang dia. Jadi di sini teman-teman,
saya ingin memberitahu bahwa kita patut menerima keadaan, karena sejatinya roda itu berputar, dan pada dasarnya setiap orang itu datang dan pergi. Yang selanjutnya, saya berjudul belajar menerima perbedaan. Bukti kutipannya, bohong kalau lo nggak membandingkan orang yang bersama lo sekarang dengan orang yang sebelumnya pernah ada di hidup lo. Tanpa lo sadari, ada banyak hal yang membuat lo berkata, oh, dia begini ya ternyata. Dulu, gue sama orang lain begitu. Dari sini, saya ingin memberitahu teman-teman bahwa perbedaan itu ada, dan dari perbedaan itu, kita patut belajar untuk menerimanya. Karena pada dasarnya, setiap orang tuh mempunyai persamaan dan juga pastinya perbedaan masing-masing. Seperti itu. Kita juga boleh membandingkan orang jika itu untuk hal-hal yang positif dan tidak merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Untuk yang selanjutnya, saya berjudul pentingnya menghargai kehidupan sendiri. Judulnya, untuk bukti kutipannya, masuk ke hidup orang lain punya tanggung jawab yang besar. Tapi sekali lagi, Tara bisa menunjukkan ke gue kalau nggak ada tanggung jawab lain yang harus kami lakukan kecuali bertanggung jawab kepada diri sendiri. Gue jadi lebih menghargai hidup gue yang selama ini nggak berwarna, dan sejenak melupakan apapun yang menyakitkan hati gue. Dari sini, saya ingin mengajak teman-teman dan juga memberitahu teman-teman bahwa menghargai kehidupan diri sendiri itu sangat penting. Karena apa? Bagaimanapun, diri kita sendiri sudah berjuang yang terbaik pada dasarnya, seperti itu. Dan dari situ, kita bisa belajar bahwa kita bisa bertanggung jawab atas hidup kita dan juga diri kita. Untuk yang selanjutnya, saya berjudul segala sesuatu akan datang di waktu yang tepat. Kutipannya, gue gak pernah tahu kapan dia akan mulai terbuka pada gue tentang semua yang pernah terjadi di hidupnya. Jadi gue lebih memilih menunggu daripada menuntut apapun dan apapun itu, asal dia nyaman dan paham kalau gue mengerti. Gue mengerti kalau ada sesuatu yang kosong dari semua yang baik-baik aja di hidup Japia. Dan bagaimana dia secara manusiawi juga tetap memiliki harapan. Enggak peduli seberapa keras dia berusaha menutupinya. Dari kutipan ini, saya ingin memberitahu teman-teman bahwa sesuatu itu akan datang di waktu yang tepat. Apapun, apalagi soal cita-cita dan impian kita. Karena sejatinya Tuhan itu tahu apa yang terbaik untuk kita, dan Tuhan juga tahu tidak hanya apa yang kita butuhkan, tapi apa yang kita inginkan. Seperti itu. Untuk kutipan yang selanjutnya, saya berjudul kebencian tidak untuk dipelihara. Kutipannya, sejak kami kecil, cuma Enzo yang berani melawan Papa. Bukan karena Papa keras terhadapnya, melainkan karena Enzo memang hanya membenci beliau, sehingga apapun yang Papa perbuat akan salah di matanya. Dan saat itu terjadi, Mas Roda gak akan membuka mulutnya sama sekali. Dia gak merasa cukup dekat dengan Enzo untuk menasihati atau berbicara dengannya. Seringkali Mas Roda juga merasa Enzo telah membangun tembok tebal di antara mereka, sehingga dia enggan menjangkaunya. Jarak mereka terlalu terbentang jauh, dan mungkin itu yang membuat Mas Roda mencurahkan perhatiannya yang berlebihan kepada gue. Dari sini, saya ingin memberitahu teman-teman dan mengajak teman-teman untuk tidak melihara kebencian. Karena pada dasarnya suatu hal itu memang pada dasarnya suatu hal itu kadang menyebalkan, tapi tidak sepantasnya kita memelihara kebencian seperti itu. Untuk yang selanjutnya, manusia tidak lepas dari kesalahan. Kutipannya, jangan bikin malu keluarga. Dan ada tambahan, kalau kalian nggak sengaja bikin salah, ya sudah, namanya manusia memang nggak lepas dari kesalahan. Tapi setidaknya jangan sampai semua orang tahu.
Dari kutipan ini saya ingin mengajak teman-teman bahwa dan juga mengingatkan teman-teman bahwa kita ini sebagai manusia pasti tidak luput dari kesalahan, karena apapun yang kita lakukan kadang bisa benar, kadang juga bisa salah. Untuk kutipan selanjutnya saya berjudul berusaha untuk tidak mengedepankan ego. Kutipannya, sakit hati apapun gue setelah 1 bulan dia gak memberi kabar, gue gak bisa cuma memikirkan diri gue sendiri. Gue memikirkan dia, memikirkan malam ketika dia meninggalkan pasar baru tiba-tiba setelah sebuah telepon. Memikirkan cerita pahar tentang Enzo dan keluarganya. Memikirkan dia yang akan meninggalkan pengacara. Memikirkan raut wajah dan kata-kata dia yang dia ucapkan sebelum pergi dan gak pernah memberi kabar lagi. Gue tahu dia menghilang bukan karena ego atau kerumitannya. Gue tahu dia menghilang karena dia butuh sendiri. Nah, dari sini saya ingin memberitahu teman-teman bahwa kita itu tidak bisa mengedepankan ego. Kita itu harus bisa berusaha untuk tidak mengedepankan ego. Karena pada dasarnya kita hanya manusia biasa, makhluk sosial yang memang butuh orang lain, entah itu untuk kehidupan apapun, seperti itu. Untuk kutipan selanjutnya saya berjudul memaknai kehadiran seseorang. Kutipannya, sekalipun lo merasa hidup lo hitam putih seperti papan catur gue, lo harus tahu kalau kehadiran lo di hidup gue bikin semuanya jadi lebih berwarna, lebih indah. Di sini saya ingin memberitahu teman-teman bahwa kita patut memaknai kehadiran seseorang, karena pada dasarnya arti dan makna kehadiran seseorang itu sangat penting, dimana ketika seorang bisa merubah dan mewarnai kehidupan kita juga hari ke hari kita, agar kita bisa lebih semangat dan juga berpikir positif atas apa yang kita dapatkan dan juga atas apa yang telah Tuhan kasih di hidup kita. Seperti itu. Untuk kutipan yang selanjutnya saya beri judul menunjukkan keberanian. Bukti kutipannya adalah Jeff, bisik gue sambil menepuk pundaknya perlahan, bernapas dengan tenang supaya dia bisa melakukan hal yang sama. Gak apa-apa kalau kita gak bisa selalu berani, gak apa-apa sekali rapuh dan gak bisa melakukan apa-apa. Tunjukin siapa diri kita yang sebenarnya dengan semua perasaan yang ada, itu juga bentuk keberanian. Dari sini hampir sama dari kutipan yang ada sebelumnya, saya ingin mengajak teman-teman, yuk kita menunjukkan keberanian kita. Karena pada dasarnya keberanian itu merupakan hal yang sangat penting, merupakan hal yang patut kita coba, karena dari keberanian tersebut kita dapat keluar dari zona nyaman kita dapat melakukan hal-hal positif lainnya, dan kita juga bisa mengeksplor diri kita, gak hanya stuck di satu titik aja. Seperti itu. Untuk kutipan yang selanjutnya saya berjudul sayangi diri sendiri terlebih dahulu sebelum menyayangi orang lain. Bukti kutipannya adalah sayang itu juga butuh usaha, sayang juga butuh keseimbangan, dan kalau yang tersakiti cuma lo, berarti yang usaha cuma lo. Dan sampai kapanpun sayang itu gak seimbang. Jangan pernah biarin gue nyakitin lo. Jangan pernah baik-baik aja kalau gue nyakitin lo. Jauh-jauh dari gue, buang gue dari hidup lo. Sesayang apapun lo sama gue, lo harus lebih sayang sama diri lo sendiri. Dari kutipan ini saya ingin memberitahu teman-teman bahwa kita harus sayangi diri kita terlebih dahulu sebelum menyayangi orang lain. Kenapa? Gimana kita mau menerima orang lain? Gimana kita mau menyayangi orang lain kalau kita sendiri belum bisa berdamai, belum bisa sayang, belum bisa menerima diri kita sendiri? Seperti itu.
Untuk kutipan yang selanjutnya, saya berjudul meninggalkan sesuatu yang menyakitkan. Bukti kutipannya, karena kadang ninggalin itu lebih gampang daripada bertahan. Jawabnya pelan. Udah gak ada emosi lagi di nada bicaranya, karena sekarang dia berbicara hampir seperti berbisik. Terlebih kalau bertahan itu cuma nyakitin lo. Jadi sini saya ingin memberitahu teman-teman bahwa yuk tinggalin sesuatu yang menyakitkan. Yuk kita tinggalin apapun yang mengganggu diri kita, apapun yang membuat kita tidak nyaman, karena pada dasarnya itu merupakan suatu bentuk bentuk kasih sayang kita terhadap diri sendiri dengan meninggalkan sesuatu yang memang tidak baik untuk kita. Untuk kutipan selanjutnya, saya berjudul waktu untuk memahami keadaan. Kutipannya, dan untuk pengantara, yo wes, keluar saja. Kali ini gue yang menoleh ke samping dengan kening berkerut, dan dia melanjutkan lukisannya. Toh, kamu juga butuh waktu untuk memahami keadaan, supaya kamu bisa memaafkan, bisa benar-benar memaafkan, bukan hanya di mulut saja. Sebenarnya hari ini gue udah yakin dengan keputusan gue. Gue hanya membutuhkan seorang untuk semakin meyakinkan gue kalau gue nggak salah mengambil langkah. Di sini saya ingin memberitahu teman-teman bahwa keadaan apapun pasti butuh waktu untuk dipahami. Dari sini mungkin teman-teman dan saya sendiri juga bisa belajar bahwa ya memahami kerja itu memang penting dan juga butuh waktu, seperti itu. Kutipan selanjutnya saya berjudul pulang sebelum salah jalan. Bukti kutipannya adalah, kalau sangat ingin ke tujuanmu, kamu salah jalan, ya ndak apa-apa toh pulang dulu. Terus berpikir deh, bikin rencana untuk pilih jalan yang benar supaya ndak nyesal lagi. Bahar masih melanjutkan lukisannya. Daripada terus jalan dan muter-muter makin nyasar, nanti jalan pulang aja ndak tahu gimana, ya repot. Kalau selama nyasar, iya. Ini perkataannya dari Bahar. Dari sini saya ingin memberitahu teman-teman, ingin mengajak teman-teman dalam artian kita bisa pulang, kita bisa istirahat dulu dalam perjalanan kita, dalam meraih cita-cita kita, dalam hal apapun, daripada kita salah jalan, seperti itu. Karena pulang itu sama dengan kayak istirahat dari apapun sedang kita tuju, itu teman-teman. Untuk kutipan selanjutnya, saya berjudul belajar menerima kenyataan hidup. Bukti kutipannya, kalau semua orang mengira di akhir cerita ini semuanya akan bahagia, kayaknya mereka semua salah deh. Gak akan ada orang yang benar-benar bahagia sampai akhir, karena hidup memang akan selalu punya kejutan yang gak bisa lo minta untuk membahagiakan lo terus. Kelak atau sekali pasti akan ada yang menyakitkan banget, dan pada akhirnya lo harus belajar menerima itu. Di sini saya ingin memberitahu teman-teman bahwa kenyataan hidup itu bisa apa saja, entah itu hal baik, hal buruk, hal pahit sekalipun bisa. Maka dari sini kita perlu yang namanya belajar menerima kenyataan hidup. Agar apa? Agar kita juga sadar bahwa kehidupan memang sudah diatur dan roda pasti berputar. Jika kita kadang-kala ada di posisi baik, ya nggak menutup kemungkinan juga besoknya atau bahkan saat itu juga ada satu hal buruk yang menimpa diri kita, seperti itu. Untuk kutipan yang selanjutnya, saya berjudul bisa merelakan sesuatu bukan berarti buruk dan cukup. Bukti kutipannya, menolakkan gak selamanya buruk dan cukup. Ada beberapa orang yang memang enggak ditakdirkan buat bertahan di tempat mereka, karena itulah jalan hidup mereka. Di sini, dari kutipan ini, saya ingin mengajak teman-teman dan memberitahu teman-teman bahwa bisa merelakan sesuatu dalam artian sesuatu yang bisa merugikan kita itu bukan berarti buruk dan cukup. Nah,
Di sini juga kita bisa ambil poin pentingnya bahwa jangan pernah memaksakan sesuatu yang memang menyakitkan dan akhirnya tidak membuat kita nyaman. Seperti itu. Untuk kutipan yang selanjutnya saya beri judul "Tidak apa-apa jika sekali menjadi tidak baik-baik saja". Dari kutipan ini gue merasa semuanya gak apa-apa. Gak apa-apa kadang marah, gak apa-apa kalau lo sekali kecewa, gak apa-apa kalau lo tiba-tiba merasa takut. Mereka semua tetap bagian dari kita yang akan terus datang lagi, pergi lagi, begitu terus. Dari kutipan ini, saya ingin mengajak teman-teman bahwa kita bisa, bahkan tidak apa-apa banget jika kita sekali menjadi tidak baik-baik saja. Karena pada dasarnya semua manusia itu punya sisi emosional yang sangat sangat beragam. Marah, kecewa, senang, sedih, dan hal itu memang hal yang manusiawi dan akan terus datang, bahkan berulang mungkin, seperti itu. Nah, mungkin itu saja beberapa kutipan yang saya dapatkan dari novel kutipan ini. Dari sini menurut saya cukup menarik, apalagi novel ini sudah saya baca dari beberapa waktu yang lalu. Semoga novel ini dapat membuat teman-teman tertarik dan juga dapat membuat teman-teman ingin segera membacanya. Karena di dalam novel ini banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil, terutama bagi anak-anak muda, anak-anak remaja seperti kita yang sedang merasakan merasakan hal-hal tentang cita-cita, mungkin tentang bagaimana sulitnya mengapresiasi diri sendiri, tentang bagaimana sulitnya relate tentang kehidupan, soal cita-cita, seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.